Shalom. Kita bersyukur jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah di tahun 2021. Semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan, dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita mau arahkan hati kita masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Karena Dia Yesus yang sudah menghiasi kehidupan kita dengan segala kemurahan dan kebaikan-kebaikannya. Kasih Yesus. Kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan
padamu. Kita bersembah Tuhan kita Yesus yang sungguh baik dalam hidup kita. Terima kasih karena kemurahan-Mu, karena kasih setiamu, karena kebaikan-Mu menghiasi kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Yesus, Kau Allah yang dahsyat selamanya. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Hanya selain pujian penyembahan kami yang terbaik, kami mau naikkan hanya bagi-Mu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur sekali lagi. Dengan apa kan ku balas semua kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya kami bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan. Karena Kau Yesus Allah kami yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya pada pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya juga Tuhan setiap jemaat-Mu siap untuk memuji, memuliakan nama Yesus Raja di atas segala raja. Yang siap memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya siap memuliakan nama Tuhan? Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa. Dia Raja di atas segala raja. Kami mau serukan nama Tuhan. Sebab tiada nama lain yang kami muliakan, hanya nama Yesus satu-satunya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan, tiadakan kegoyah
jiwaku. Yesus kau Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya Untuk selamanya hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan di atas kepala semua. Katakan sama-sama. tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwa sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. katakan Yesus kau Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjaya dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. musik memuji Tuhan. Kita mau menari bagi Tuhan karena Yesus Raja yang berkuasa dan berjaya selama-lamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya Untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai Ya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saatnya kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita mempersiapkan hati kita. Biarlah Tuhan mau mendengar setiap doa kita yang datang menyembah Dia. Biar setiap suku bangsa bisa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siap menerima firman Tuhan. Biar
jiwa-jiwa bagi Dia. Pakailah ya Tuhan, pakailah hidupku, menuai banyak jiwa di dalam kasih-Mu. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Doaku ya Tuhan, doaku biar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Tanda-tandanya telah semakin nyata, Yesus kan datang kembali. Kerinduanku berjumpa dengannya, membawa hasil tuaian. Jiwa-jiwa bagi Dia. Pakailah ya Tuhan, pakailah hidupku, menuai banyak jiwa di dalam kasih-Mu. Pakailah ya Tuhan, pakailah hidupku, menuai banyak jiwa di dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur boleh berada di tahun yang baru, yaitu hari yang ketiga di tahun 2021. Kita mengucap syukur karena Tuhan kita boleh melewati tahun 2020 yang lalu. Hari ini saya mau berbicara dengan satu tema, Tuhan Gembalaku. Mari kita buka Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh melewati tahun 2020 dengan pertolongan Tuhan. Hari ini adalah hari yang ketiga di tahun yang baru 2021. Pagi ini hamba mohon urapan Tuhan turun saat hamba menyampaikan firman,
sehingga kami semua, saudara-saudara kami yang sedang duduk mendengarkan firman, mereka akan diberkati Tuhan melalui pelayanan firman pada pagi hari ini. Doa hamba-Mu hikmat, pengetahuan dan urapan Tuhan membimbing hamba-Mu dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Tuhan gembalaku. Tema yang saya akan angkat pagi ini di 3 Januari 2021 ini menjadi lagu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan seterusnya. Syair ini adalah pengalaman daripada Raja Daud, bahwa benar Tuhan adalah gembala yang baik di dalam hidupnya. Dan saya juga memberikan kesaksian pada pagi ini bahwa Tuhanlah yang menjadi gembala yang baik di dalam hidup saya, keluarga saya, sehingga sampai saat ini saya boleh berdiri di tempat ini untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita. Oh haleluya. Saudaraku, gembala yang baik. Gembala artinya apa Pak Pendeta? Gembala artinya pemimpin buat domba-domba. Gembala artinya penjaga buat domba-domba. Tugas gembala yaitu dia merawat, memberi makan, memberi minum buat domba-domba. Saudara, jika Tuhan gembala kita, saya pastikan kita tidak perlu takut menjalani tahun 2021 ini. Kita tidak boleh khawatir untuk menjalani tahun 2021 ini. Kita tahu bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Tuhan akan menyertai kita pada tahun 2021 ini. Puji nama Tuhan. Nah, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 yang baru saja kita baca ditulis oleh Raja Daud ketika Daud mengalami keadaan yang sukar. Ketika Daud mengalami masa-masa yang sulit di dalam hidupnya. Alkitab memberitahukan Daud pernah mengalami lembah-lembah kekelaman atau bahaya. Ya, dia mengalami begitu banyak tantangan dan kesulitan-kesulitan lainnya. Daud juga pernah diperhadapkan dengan lawan-lawan ya yang membencinya. Daud juga pernah ada orang yang tidak senang dengannya ya, sehingga ada orang yang ingin membunuhnya. Nah, saudara, Daud juga pernah mengalami ancaman dari binatang buas yang siap untuk menerkamnya. Dan banyak lagi hal-hal yang Daud hadapi. Kesulitan-kesulitan, mara bahaya yang dihadapi. Saudara, Daud menyadari ia tidak berjalan sendiri. Ia tahu ada Tuhan bersamanya. Daud tahu ada Tuhan yang menjaganya. Daud menyadari bahwa Tuhanlah yang menjadi gembala yang baik di dalam hidupnya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, hari ini, pagi ini saya ingin mengungkapkan ada 3 kebenaran tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Ada banyak, tapi 3 saja. Pertama, Tuhan gembala yang baik bagi orang yang benar. Saudaraku, kalau kita hidup dalam kebenaran, ketika kita hidup di dalam jalan Tuhan, ketika kita hidup di dalam kehendaknya, maka saya percaya apa-apa Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menyertai kita. Saudara, gembala yang baik tidak akan membiarkan saudara dan saya ketika kita mengalami kesulitan yang berat, ketika kita mengalami bahaya, ya. Tuhan tidak akan membiarkan kita ini domba-dombanya, ya. Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup di dalam kekurangan. Gembala yang baik akan selalu membawa kita kepada
kepada rumput yang hijau, makanan-makanan yang menyegarkan kita. Gembala yang baik akan selalu membimbing saudara dan saya sebagai domba-dombanya. Gembala yang baik akan membawa kita ke air yang tenang, di mana kita dapat minum air yang sejuk yang datang daripada Tuhan. Gembala yang baik selalu menyegarkan jiwa kita. Gembala yang baik selalu menuntun saudara dan saya ke jalan yang benar. Tuhan tidak akan pernah menuntun kita kepada jalan yang buruk, jalan yang salah, jalan yang mengecewakan kita. Tidak, Tuhan menuntun kita kepada jalan yang benar. Haleluya, supaya kita sebagai orang percaya tidak akan tersesat. Haleluya, haleluya. Gembala yang baik, Ia selalu bersama dengan kita. Kalau tahun 2020 yang lalu Tuhan bersama kita, percaya tahun 2021 ketika kita hidup benar, gembala yang baik akan menyertai kita. Gembala yang baik akan menyediakan segala kebutuhan kita sebagai domba-domba. Haleluya. Selama kita hidup di dalam dunia, Allah akan menyediakan apa menjadi kebutuhan kita. Walaupun saudara-saudaraku, kita tahu hari-hari ini dunia sedang mengalami kesulitan seperti Indonesia juga karena pandemi. Tapi saya percaya orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhannya. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa agar supaya setiap hari di tahun 2021 Tuhan gembala yang baik memelihara kita. Kita berdoa Tuhan gembala yang baik menuntun saudara dan saya kemanapun kita pergi. Saya berdoa supaya Tuhan gembala yang baik menolong kita dalam segala perkara. Tuhan menyertai kita tahun 2021 sehingga bisa jadi kita mengalami ujian dan cobaan, tetapi Tuhan akan membuktikan kesetiaannya benar. Orang-orang benar selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua, Tuhan gembala yang baik menyediakan hidangan di hadapan lawan kita. Saudaraku, Raja Daud, dia punya musuh. Dia punya lawan. Nah saudaraku, orang-orang yang tidak menyenangi dia. Namun apa Alkitab katakan kepada kita saat ini? Bahwa Tuhan gembala yang baik menyediakan hidangan di depan musuh-musuhnya, lawan-lawannya. Saudaraku, Tuhan juga akan melakukan hal yang sama kepada kita ketika kita hidup di dalam jalan Tuhan. Ketika kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Tuhan menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Oh, di masa-masa yang sukar dan sulit ini. Saudara, jika kita bertanya siapa musuh kita? Ya, kalau musuh kita sudah jelas-jelas, musuh kita adalah setan. Dan saya mau beritahukan, musuh kita bukan istri, bukan suami kita, bukan anak-anak kita, bukan tetangga kita. Musuh kita juga bukan teman kita di kantor. Musuh kita juga bukan teman kita di kuliah atau teman di sekolah. Ya, musuh kita, Alkitab katakan dalam bahasa Yunani disebut diabolos, yaitu setan, iblis. Alkitab berkata musuh kita setan. Setan harus kita lawan. Alkitab katakan setan kita harus lawan. Haleluya. Sebagaimana Tuhan Yesus menang di atas kayu salib. Saya berdoa supaya saudara dan saya dalam mengarungi tahun 2021 kita pun menang bersama-sama dengan Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, saya berdoa supaya kita bisa menang dari kuasa kegelapan. Saudara tahu setan sedang kerja lembur akhir-akhir ini. Nah, saya berdoa supaya kita bisa menang melawan kuasa-kuasa setan. Oh, haleluya. Saudara, musuh kita juga adalah orang-orang yang kecewa dengan kita. Ada orang-orang di luar sana kecewa dengan kita. Kadang-kadang kita tidak tahu kenapa dia benci sama kita. Kenapa dia kecewa dengan kita. Tapi sudah pasti orang-orang yang dipakai iblis itu, mereka kecewa kepada kita. Ya, musuh kita adalah
ada orang-orang yang iri dengan kita karena mungkin kemajuan kita, ya. Ada orang-orang juga memusuhi kita. Kenapa? Karena keberhasilan kita. Saudara, ada orang-orang di luar sana dengki kepada kita, memusuhi kita karena mereka melihat bahwa ekonomi kita di masa sukar ini naik, ya, diberkati. Itulah sebabnya orang memusuhi kita, orang-orang benar. Saudaraku, saya mau beritahukan, Alkitab memberitahukan Tuhan gembala yang baik dan menyediakan hidangan di depan lawan-lawan si Daud. Tuhan juga akan menyediakan berkat buat kita, menyediakan hidangan di depan lawan-lawan kita, di depan musuh-musuh kita. Haleluya, haleluya. Tuhan mau melakukan keajaiban buat saudara dan saya. Mengapa Tuhan gembala yang baik menyediakan hidangan di depan lawan kita, di depan musuh kita? Di sini kita menunjukkan kepada kita bahwa Allah kita selalu bersama dengan saudara dan saya ketika kita hidup di dalam kehendak-Nya, ketika kita hidup di dalam firman-Nya, ketika kita hidup di dalam kesucian, Tuhan akan berpihak kepada kita. Saudaraku, Tuhan gembala yang baik selalu bersama dengan kita. Sebagaimana Daud, Allah menyertai dalam setiap segi kehidupannya. Doa saya, Tuhan juga akan menyertai Bapak, Ibu, serta saudara sekalian di tahun 2021. Ini baru hari yang ketiga. Ya. Yang ketiga, Tuhan gembala yang baik. Daud katakan ia tidak takut bahaya. Alkitab memberitahukan Daud tidak takut bahaya. Saudaraku, saya mau beritahukan, memang di depan kita akan ada banyak bahaya yang mengerikan, yang menakutkan. Saudaraku, ada orang-orang memprediksi bahwa 3-6 bulan ke depan ini bahwa akan terjadi gejolak di negeri kita ini. Ya, tapi saya mau beritahukan, apapun terjadi di negeri kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Bahaya sekalipun, kita tidak perlu takut. Mengapa? Karena Tuhan gembalaku. Saudara, mengapa Daud tidak takut ancaman dan bahaya? Karena Allah beserta dengan Daud. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga perlu menyadari tahun 2021 ini kita juga akan berkata, saya tidak takut ancaman, saya tidak takut bahaya, karena Allah Immanuel bersama dengan kita. Allah Immanuel akan menyelamatkan kita dari mara bahaya. Saudara, mari kita taruh harapan kita kepada gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Jangan kita menaruh harapan kita kepada manusia. Saudaraku, kalau kita menaruh harapan kita kepada manusia, saudara pasti akan kecewa. Apa dampak kita dipimpin oleh gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus? Pertama, gembala yang baik akan menghajar ya musuh, yaitu setan dan orang-orang yang dipakai setan yang memusuhi kita. Tuhan akan menghajar mereka. Saudara, kita diam saja. Diam saja. Jangan kita kemudian berkoar-koar, berteriak-teriak. Tidak perlu. Tuhan kita, Allah yang besar. Dia yang akan menghajar orang-orang yang membenci kita. Ya, kita diam saja. Kita ambil waktu kita untuk berlutut dan berdoa, membaca firman dan memuji-muji Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang beracara dengan orang-orang yang memusuhi kita. Saudaraku, pastikan orang yang memusuhi kita adalah orang-orang yang dipakai setan. Nah, saudaraku, kita tidak boleh meresponi melawan mereka. Kita diam, biar Tuhan sendiri yang berdiri menjadi penolong dan pembela kita. Gembala yang baik akan juga menghajar, mendidik kita sebagai domba. Ya, kalau kita mungkin sudah menyimpang, mungkin kita melakukan yang tidak benar, nakal mungkin, ya, berbuat sesuatu yang mengecewakan Tuhan, Tuhan juga akan menegur kita. Mengapa? Ini bentuk daripada disiplin kita sebagai
domba-dombanya, agar supaya ketika Tuhan menegur kita, mungkin melalui sakit penyakit, mungkin dengan usaha menurun, ya, Tuhan mendidik kita supaya dengan demikian kita dekat dengan gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan menghajar kita, ya, mendidik kita, Tuhan punya tujuan, ya, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Sebab kalau kita nggak disentil, kita akan menjauh dari Tuhan. Tapi kalau kita diingatkan oleh Tuhan, kita dihajar oleh Tuhan, kita akan mendekat dengan gembala agung, yaitu Tuhan Yesus. Saudaraku, yang ketiga, apa dampaknya kita dipimpin oleh gembala kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Gembala yang baik akan menuntun kita. Kemanapun kita pergi, Dia akan menyertai kita. Tuhan akan bersama dengan kita. Dan yang keempat, dampak saudara dan saya dipimpin oleh gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Kita tidak akan berkekurangan. Saudara, Tuhan mampu mencukupi apa menjadi keperluan kita. Walaupun sekali lagi dunia mengalami resesi, dunia mengalami masa sulit ekonomi, Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nah, Tuhan, saya mau katakan pagi ini, tidak akan menghajar kita umatnya bila kita patuh. Apa Pak Pendeta? Tuhan tidak akan memukul kita, Tuhan tidak akan merotan kita bila hidup kita baik kepada Tuhan. Ya, contoh kepada anak kita. Kalau anak kita patuh, ayo pergi ke sekolah, belajar. Lalu pulang dari sekolah, orang tua tanya, "Nak, bagaimana ulanganmu?" "Setelah saya belajar, Papa, saya punya hasil 9 dan 10. Puji Tuhan, ya, angka yang luar biasa. Biasanya orang tua akan menyenangkan anaknya ketika ketika anak-anaknya patuh kepada orang tua. Orang tua katakan, nanti liburan kita bisa jalan-jalan, ya, kita bisa pergi makan di luar. Itu janji daripada orang tua ketika anaknya patuh kepada orang tua. Nah, tidak mungkin saudaraku, orang tua datang anaknya, "Bagaimana nilaimu?" "Nilaiku 9 dan 10. Langsung dihajar sama orang tua. Itu namanya orang tua gila. Ya, anaknya dengar-dengaran, anaknya patuh, anaknya dapat nilai yang bagus, kok dipukul? Nah, itu orang tua seperti itu, orang tua ada gangguan jiwa. Orang tua yang benar memberikan apresiasi, memberi penghargaan jika anaknya patuh. Nah, saudara, saya mau beritahukan, kalau Tuhan berikan bencana, Tuhan memberikan macam-macam kesukaran, kesulitan, saudaraku, saya percaya Tuhan sedang memperingatkan kita. Bisa jadi Tuhan sedang menguji kita. Tapi kalau kita bandel atau melakukan hal yang tidak patuh kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita bencana, itu merupakan suatu hajaran Tuhan. Agar supaya kita mendekat kepada gembala yang agung. Ya, saudaraku, itu tujuan Tuhan. Ketika kita dipukul, Tuhan mau supaya kita kembali kepada Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita menjadi orang Kristen yang patuh, yang taat kepada Tuhan. Ketika kita taat, patuh, melakukan firman Tuhan, saya percaya kita akan dapat penghargaan datang dari Tuhan. Dunia saja, ketika kita bekerja baik di kantor ataupun di perusahaan, baik swasta maupun di negeri, orang atasan kita suka memberikan penghargaan. Apalagi Tuhan kita, gembala kita yang baik. Ketika kita hidup baik, kita ikut di dalam jalan Tuhan, pasti kita akan diberikan penghargaan oleh Tuhan. Mari kita taati firman Tuhan. Ya, ketika kita mentaati firman Tuhan, hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Kekasih dalam Tuhan, hari ini di awal tahun kita ada perjamuan kudus mengingat penderitaan Yesus di Kalvari.
Ini adalah perintah Tuhan. Setiap kita orang-orang percaya untuk melakukannya. Nah saudara, sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa buat roti dan air anggur ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita. Dan sebelumnya kita introspeksi. Kalau waktu-waktu lalu kita punya dosa kesalahan, kita minta ampun. Agar supaya tubuh dan darah Tuhan ini boleh menjadi berkat. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus. Tuhan sudah menjadi gembala yang baik buat kami. Di tahun 2020 yang lalu. Dan doa hamba-Mu Tuhan juga akan membuktikan kesetiaan. Tuhan gembala yang baik akan menyertai kami 2021 ini. Sekarang kami mau mengingat penderitaan Yesus di Kalvari melalui perjamuan asa yang kudus. Kuduskan roti yang berbicara tubuh-Mu yang dihancurkan. Kuduskan air anggur yang berbicara tentang darah-Mu yang ditumpahkan untuk dosa-dosa kami. Supaya kami yang berdosa diampuni. Supaya kami yang sakit disembuhkan. Supaya kami yang lemah dikuatkan. Supaya kami yang berbeban berat menerima kelegaan dari Tuhan. Kami percaya dalam tubuh dan darah Tuhan ada kuasa. Kami makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Melalui perjamuan asa yang kudus, kami disucikan, kami dikuduskan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dengan kuasa perjamuan kudus. Persoalannya beban berat itu dilepaskan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dari Bapak Gembala. Saat ini kita mau memberikan persembahan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa mengucap syukur sebab Tuhan baik. Tuhan, saat ini kami berterima kasih buat firman-Mu yang memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Untuk kami mengiringi langkah hidup kami Tuhan di tahun yang baru ini. Saat ini kami mau memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus baik. Semua katakan bersama-sama sambil bertepuk tangan di atas kepala saudara. Haleluya. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Lamanya Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan di atas kepala, katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kami lihat kasih-Mu Tuhan, tetap kulihat
adilmu tak pernah berakhir. Hidupku Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita semua, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dan saatnya kita mengakhiri ibadah pagi hari ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan, memberkati kami berlimpah-limpah. Ibadah telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Amin.